hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun mana saja, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang wafatnya Nabi SAW, dan demikian juga seluruh manusia kelak akan mati. Setelah matinya kelak akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberikan balasan sesuai dengan jenis amalnya. Selanjutnya mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubashshirina wa mundzirin. Wad dalil qauluhu ta'ala rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mengutus seluruh rasul dengan dua fungsi, dua peran. Pertama, mubasyirin, pemberi kabar gembira. Kedua, wa mundzirin, sebagai pemberi peringatan. Hanya dua itu. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mentaatinya dengan kabar gembira berupa kebahagiaan hakiki di alam barzakh dan juga di alam akhirat berupa surga, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi mereka dengan peringatan yang dahsyat berupa azab neraka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165. Kata Allah, rusulan mubashshirina wa mundzirin. Itulah para rasul. Kami telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak lagi memiliki alasan untuk durhaka kepada Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Kalau belum ada rasul yang datang untuk mengingatkan, mendakwahi, memberitahu, oleh Allah tidak akan diazab sekalipun mereka durhaka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada kaum itu. Kalau belum didakwahi mereka durhaka, ya karena tidak tahu, belum ada yang memberitahu. Tidak adil kalau kedurhakaan karena kebodohan itu lalu diazab, enggak. Tapi setelah diutus para rasul, memberitahukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus disembah dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang baik, mana yang buruk, diberitahu secara detail dan rinci ataupun global. Nah, tidak ada alasan lagi untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diutusnya para rasul memiliki hikmah yang sangat agung dan banyak.
Tapi tujuan utama, tujuan pokok, bahkan ini yang paling penting, diutusnya para rasul kepada manusia adalah untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah, untuk memastikan alasan kalau Allah mengazab seseorang karena kedurhakaannya. Gak ada lagi alasan untuk durhaka. Sudah diberitahu. Kita sebagai umat manusia zaman kiwari sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW sejak beliau lahir sekitar hampir 1.500 tahun yang lalu melalui wahyu yang beliau bawa dari Allah sampai penjelasannya kepada kita secara rinci dan detail bahwa kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk berleha-leha, bersenang-senang, bermain-main, iseng semau kita, enggak, tapi untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Udah diberitahu. Ibadahnya apa saja, bagaimana cara melakukannya. Ada perintah, ada larangan. Yang perintah wajib dilakukan minimal sunnah. Yang dilarang haram untuk dilakukan, wajib dijauhi. Seperti itu sudah rinci dan detil. Kalau masih durhaka juga nggak ada uzur, nggak ada alasan. Nah, itu yang disebut dengan menegakkan hujjah. Dan di antara hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyempurnakan nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena akal manusia sehebat apapun, akal manusia tersebut tidak mungkin bisa mengetahui rincian dari kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kita tidak akan bisa mengenal Allah tanpa informasi dari Allah. Nama Allah apa saja, sifat-sifatnya bagaimana gitu ya. Gak mungkin otak kita, akal kita ini sampai. Maka Allah memberitahukan dirinya, beberapa namanya, beberapa sifatnya kepada kita melalui utusan-utusannya, dan utusan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara demikian kita jadi mengenal Allah, baik nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Makanya kalau Allah tidak mengenalkan dirinya melalui wahyu, kita nggak akan pernah mengenalnya dengan pengenalan yang sebenarnya. Bisa-bisa cuma diduga, cuma diraba, cuma hayal-hayalkan yang pasti jauh dari kenyataan. Makanya pernah Abu Bakar menyatakan, araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi yang datang dari diri Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah mengenalnya. Oleh karena itulah maka kita mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya melalui para rasulnya. Selain itu, Allah juga menurunkan kitab agar kitab ini menjadi sumber hukum di kalangan manusia tentang apa yang diikhtilafkan di kalangan mereka, dan apa yang didakwahkan oleh para rasul sejak rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi dakwah yang paling agung adalah mengajak kepada tauhid.
Tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Sembahlah hanya Allah satu-satunya, tinggalkan sesembahan lainnya selain Allah. Itu tauhid, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Semua rasul diutus untuk itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhi sesembahan-sesembahan lainnya selain Dia. Sembahan lain selain Allah itu taghut. Kullu ma'budin, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Itu taghut. Nanti ada penjelasan taghut di akhir dari kitab ini. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan Dia ridha disembah itu taghut. Dan wajib dijauhi. Ani'burullah, kata para rasul, termasuk rasul kita terakhir Muhammad SAW, menyerukan sembahlah oleh kalian hanya Allah, wajtanibu taghut, dan jauhi taghut. Sesembahan lain selain Allah jauhi. Juga ayat senada ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali pasti kami wahyukan kepada Rasul itu bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka sembahlah aku oleh kalian. Hanya aku. Tidak ada sembahan yang hak. Kalau ada yang disembah selain Allah, itu sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu disebabkan karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Itulah isi dakwah teragung yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berkata muallif selanjutnya, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasul yang pertama di kalangan mereka adalah Nuh alaihi salatu wasalam, dan yang paling akhirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kamilah yang memberi wahyu kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana kami juga telah memberi wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Jadi Nuh disebut pertama sebagai nabi pertama. Dan dijelaskan juga dalam hadis sahih tentang hadis syafaat. Pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, berkata Nabi SAW, inna nas ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Jadi ketika manusia menderita di padang mahsyar, bayangkan mereka itu telanjang, nggak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuhnya. Tidak ada alas kaki yang bisa dipakai ketika itu. Dan
matahari amat sangat dekat, kepanasan, berkeringat. Mereka terendam oleh keringatnya sendiri. Tergantung amalnya, ada yang terendam semata kaki, selutut, sepaha, sepinggang, ada juga yang sampai ke telinganya. Mereka ingin segera lepas dari kondisi keadaan seperti itu. Datanglah berbondong-bondong kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Tidakkah engkau memperhatikan keadaan kami dan penderitaan yang kami alami? Maka beri syafaat kepada kami. Ringkasnya cerita, Nabi Nuh nggak bisa disuruh ke Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini menunjukkan Nuhlah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Rasul manapun sebelum Nuh. Adapun Adam, beliau adalah Nabi dan bukan Rasul. Karena perbedaan Nabi dan Rasul sudah kita bahas. Kalau Nabi diberi wahyu hanya untuk diri dan keluarga. Kalau Rasul diberi wahyu untuk disampaikan ke tengah umat manusia. Maka tak mungkin Adam jadi Rasul. Karena tidak ada lagi manusia selain beliau, istrinya dan anak-anaknya. Disampaikan ke siapa wahyu Allah? Nggak ada lagi manusia lain. Seluruh manusia bersumber dari Adam alaihissalatu wassalam. Maka beliau Nabi. Nah, setelah beranak pinak, anak, cucu, cicit, dan seterusnya semakin banyak, manusia mulai melakukan penyimpangan, menyembah kepada selain Allah. Diutus Rasul pertama, Nuh alaihissalatu wassalam. Dari sinilah berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa bihadza na'lamu khata' al-mu'arrikhin alladzina qalu inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuh. Dari sinilah kita mengetahui kesalahan sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal yang jelas sebagaimana Syekh Al-Utsaimin menyatakan, bal alladhi yadhharu li anna Idris bin anbiya'i Bani Israil. Yang jelas bahwa Idris itu termasuk di kalangan salah satu nabi di kalangan Bani Israil. Jauh setelah Nuh, sebelum Nuh tidak ada Rasul. Makanya jangan heran ya kalau umpamanya sejak zaman saya masih kecil ngaji di dulu namanya Tajuk, belum ada masjid. Surau lah tempat sholat kecil, atau di rumah ustadz belajar ngaji dari abatasa. Dulu mah belum ada iqra-nya, alif, ba, ta, sa, terus huruf hijaiyah ditalar satu-satu. Lalu ada syakalnya, alif jabar a, alif jri, alif psu, a, i, u. Dulu begitunya. Nah sekarang nggak tahu apa itu jabar, jr, ps, pamai, tasid pasti ada ya. Sekarang juga. Tapi Jabar JRPS tidak ada. Sekarang disebut dengan bahasa Arab Jabar T Fathah, JRT Kasroh, PST Dhammah gitu ya, Pamai T Sukun, seperti itu. Nah di antara suka ada pujian yang dinyanyikan, salah satunya adalah rentetan para nabi. Dalam semua bahasa ada, setiap daerah bahasa Sunda ada, bahasa Jawa ada, bahasa-bahasa daerah lain ada dengan lagam yang berbeda, tapi urutan para nabi disebut.
Nah, urutannya yang dinyanyikan, dikumandangkan, di tajuk-tajuk dulu adalah Idris dulu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya. Idris disebut sebagai Rasul nomor 2 setelah Adam, baru yang ketiga Nuh. Karena memang sebagian ahli tarikh ada yang menyatakan Idris lahir sebelum Nuh. Keliru. Berdasarkan nas ayat yang tersirat dan juga nas hadis yang tersurat eksplisit. Kalau tadi implisit Quran, kalau ini eksplisit. Hadisnya menyatakan ya Nuh anta awwalu rasulin arsalahullahu ilal ard ila ahlil ard. Hai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Inilah Rasul pertama Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun dalil bahwa Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan salah satu ayat dalam Al-Quran di dalam surah yang tadi disebutkan. Allah menyatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab ayat 40. Kata Allah, Muhammad ini bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan penutup para nabi, penutup para Rasul, penutup para nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dipertegas dengan sebuah hadis. Sebab ada orang yang memahami di sini hanya disebut khataman nabiyyin, penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Lalu timbul keyakinan Nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi Rasul terakhir bukan, ada lagi Rasul. Sebab bukan khatamal mursalin atau khatamal rusul, tapi khataman nabiyyin. Orang itu hanya memahami dari tarjamah ayat ini. Nggak ngerti nahu, nggak ngerti gramatika, grammar dalam bahasa Arab, adanya huruf Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu maknanya adalah Rasul terakhir dan non-nabi terakhir. Makanya diperjelas dengan sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasulan ba'di wala nabiyyatu. Nabi menjelaskan ayat ini. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian qad inqata'at, benar-benar telah terputus. Ada innar risalata wan nubuwata, inna ini huruf taukid. Artinya menekankan, menegaskan, memastikan sesungguhnya tugas kerasulan, tugas kenabian. Qad yang kata ada huruf qad masuk ke fi'il madhi. Sungguh juga mananya qad, kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Kalau masuknya ke fi'il mudhari bisa kadang-kadang, tergantung konteks kalimat. Tapi yang jelas qad masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Sesungguhnya tugas kerasulan, tugas kenabian benar-benar nih, sungguh-sungguh nih, telah terputus. Lalu dipertegas dengan kalimat terakhir, fala rasula ba'di wala nabiyya, maka tidak ada lagi rasul setelah aku dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka famaniddan nubuwata ba'dahu fahuwa kadzibun kafirun murtadun 'anil Islam.
Maka siapa orang yang mengklaim adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW atau adanya Rasul setelah Rasul Muhammad SAW, dia dusta, kafir, murtad dari agama Islam. Walaupun dia iman kepada seluruh rukun iman, seluruh rukun Islam, tapi meyakini ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW atau ada Rasul lain setelah Rasul Muhammad SAW. Baik disebut nabi kecil apalagi atau nabi besar. Rasul kecil ataupun Rasul besar. Ada lagi yang memahami Rasul ini bukan person tapi peran, jabatan, kelembagaan. Dan Rasul ini terus sampai hari kiamat, personnya yaitu Rasul Muhammad SAW sudah meninggal, tapi peran kerasulannya itu tetap ada. Kalau dulu person, sekarang dibuat sebagai lembaga, makanya pernah ada muncul kelompok lembaga kerasulan. Karena memahami itu dari ayat, memahami dengan terjemahan tanpa memahami ilmu nahu, tanpa memahami tafsir, membongkar penafsiran para ulama tentang ayat itu difahami dengan kebodohannya. Mereka nggak bisa bahasa Arab, nggak menguasai ilmu tafsir dan seterusnya, tapi dengan kebodohannya difahamilah ayat ini dengan otaknya. Akhirnya lahir syubhat seperti tadi. Padahal jelas ayat ini, walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad SAW Rasul sekaligus Nabi penutup. Adanya huruf waw lil mutlaqil jami, menyatukan secara mutlak antara Rasul dan Nabi. Beliau adalah khataman nabiyyin, khatamal mursalin. Dipertegas dengan hadis tadi, inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar sudah terputus. Gak ada lagi wahyu yang turun, enggak. Maka enggak ada Rasul setelahku dan enggak ada Nabi. Baik fala rasula, huruf la lalu diikuti dengan isim yang tidak bertanwin, fala rasula wala nabiyya. Maka la di sana disebutnya la nafi jinsi, menafikan segala macam jenis Rasul, jenis Nabi, baik personal ataupun kelembagaan, enggak ada. Sama dengan la ilaha, tidak ada ilah. La setelah itu diikuti oleh ilaha, isim yang tidak bertanwin. Tidak dibaca la ilahan illallah, tidak, tapi la ilaha. Nafi jinsi, menafikan segala jenis sesembahan. Tidak ada sembahan, baik malaikat, jin, manusia, batu, benda mati, ruh-ruh orang yang sudah mati, nggak boleh ada sembahan illallah kecuali Allah. Fala rasula wala nabi, nggak ada rasul dalam bentuk apapun, jenis apapun, nggak ada juga nabi. Karena apa? Karena seluruh rasul dan nabi sudah ditutup oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkata muallif selanjutnya, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Seluruh umat oleh Allah telah diutus seorang rasul kepada mereka, menyeru kepada kalimat tauhid, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan melarang mereka dari syirik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di antara dalam surah Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Tidak ada satu umat pun kecuali diutus kepada umat ini seorang pemberi peringatan. Juga An-Nahl 36 tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh
Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul untuk menyerukan sembahlah Allah, jauhi taghut. Dan ini semakna dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, jauhi taghut. Tidak ada sembahan lain. Sembahan lain tadi disebut taghut. Tidak ada taghut illallah, kecuali Allah. Kecuali satu-satu sembahan yang hak, yang berhak disembah hanyalah Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah SWT. Selain Allah disembah, dia taghut. Selama orang itu atau makhluk yang disembah itu ridho bahwa dirinya disembah. Adapun kalau yang disembah itu tidak ridho, ya bukan taghut. Malaikat ada yang menyembah, ada. Ridho enggak malaikat? Ya pasti tidak ridho. Maka dia bukan taghut. Nah, para nabi ada yang menyembah? Ada. Nabi Isa disembah, Nabi Uzair disembah. Ridho enggak mereka? Enggak ridho, maka bukan taghut. Nabi kita Muhammad SAW ada yang menyembah? Ada. Ada yang sujud ke makam Nabi SAW, ada yang berdoa kepada Rasul SAW dan berdoa ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada siapa ibadah? Ya doa itu ditujukan. Kalau kepada Allah berarti kita beribadah kepada Allah dengan melalui doa itu, ya. Kalau kita berdoanya kepada Nabi kita Muhammad SAW berarti ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini syirik, tidak boleh. Ada yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW? Ada. Beliau ridho enggak? Pasti tidak ridho. Bukan taghut. Inilah penjelasan tentang hikmah atau tujuan utama diutusnya para rasul ke tengah-tengah manusia, ya. Ya, penjelasan kita cukup sampai di sini. Sebelum sampai ke tanya jawab, kita akan lewati jeda berikut ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada kajian secara online yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Ushulus Tsalatshah di kesempatan Senin pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Sekali lagi kami silakan. Ada telepon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyano. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah Rasul. Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang terakhir Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan, Nabi Nuh atau Rasul Nuh tidak bisa memberi syafaat seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Yang bisa memberi syafaat yaitu Rasulullah SAW. Apa itu sudah ditetapkan oleh Allah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono, barakallahu fiik. Kemarin Pak Mulyono silaturahmi ke sini, ya. Bolontong, jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Sehat Pak Mulya. Ya, tadi dijelaskan Nabi lain tidak bisa memberi syafaat. Maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung, yaitu syafaat yang diberikan kepada seluruh umat manusia di padang mahsyar agar segera dihisab, segera lepas dari penderitaan di padang mahsyar. Syafaat itu yang dimaksud. Para nabi lain tidak bisa memberi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa. Para mereka disebut ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul itu artinya para rasul dengan ketabahan yang luar biasa karena godaan, cobaan, ujiannya dahsyat melebihi nabi-nabi lain. Tidak bisa memberi syafaatul uzma. Satu-satu yang bisa hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Apakah ini atas ketetapan Allah? Iya, tentu saja.
Dan ini menjadi salah satu dalil lebih mulianya Nabi kita Muhammad SAW dibanding nabi-nabi lainnya. Seluruh nabi mulia, seluruh nabi istimewa, derajatnya tinggi. Tapi para nabi derajatnya berbeda-beda, keutamaannya juga bertingkat-tingkat, dan yang paling mulia, paling utama adalah nabi kita Muhammad SAW. Dan ini Allah yang menetapkan, tentu saja Allah, ya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi antum yang akan bertanya melalui telepon di nomor 02286862637. Kami tunggu. Pesan ada yang masuk, masih menyambung. Halo. Halo, ya. Silakan yang akan bertanya secara langsung di telepon 02286862637. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah dalam lindungan Allah. Ada telepon. Halo. Ya, silakan Pak. Yang telepon sudah masuk, silakan. Feedback nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dudung. Pak Dudung cepat. Alhamdulillah. Benar Ustaz, pada Semarang. Bahasa Indonesia Pak Dudung. Ya, mohon. Bagaimana hukumnya kalau sholat di masjid yang ada kuburannya? Apakah sholat sah dan mendapat pahala atau berdosa? Karena itu saja yang kami atur dewa nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, mungkin sambil nyetel radio atau TV jadi ada feedback ya. Iya, Pak Dudung, barakallahu fiik, selamat dari keterputusan. Sebab di bawah 20 detik barusan. Di atas 20 detik biasanya langsung putus. Mungkin settingannya begitu ya. Pak Dudung bertanya bagaimana hukum orang yang sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburannya. Di dalam masjidnya ada kuburannya. Ada larangan, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan jenazah di dalam masjid. Dan kita tidak boleh sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburannya. Nas-nas tentang hal ini dalam hadis banyak. Baik kuburannya itu di depan, di pinggir, di belakang, pokoknya di areal masjid tersebut. Lalu bagaimana hukum sholat di sana? Kalau kita tahu bahwa di sana ada kuburan, kecuali kalau tidak tahu, ya. Bagaimana hukumnya? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan tidak sah. Dan dia harus diulang di tempat lain yang tidak ada kuburan di masjid tersebut. Jadi harus diulang karena dianggap sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tetap sah, tapi dia berdosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan itu melanggarnya adalah maksiat. Dan melakukan kemaksiatan di tengah-tengah sholat tidak membatalkan sholat. Banyak orang yang melakukan dosa dan maksiat di tengah-tengah sholat, tapi tidak batal. Contohnya apa? Melakukan dosa atau maksiat di tengah-tengah sholat, malah mungkin dari awal. Pertama bisa berupa riya. Maka riya adalah sebuah kemaksiatan. Tidak batal sholatnya, tapi tidak akan diterima. Atau tidak khusyuk. Tidak khusyuk apakah dosa dan maksiat? Iya, melamun di dalam sholat. Makanya diancam dengan azab bagi orang yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk wajib. Tidak khusyuk adalah sebuah kemaksiatan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
celaka orang yang sholat, yaitu yang melamun di dalam sholatnya, lalai dia di dalam sholatnya, tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk sholatnya sah apa tidak? Sah, tapi dia berdosa. Atau bisa saja maksiatnya umpamanya karena menunda-nunda, mengulur-ngulur dari waktunya. Sholat zuhur 2:30 umpamanya. Sholatnya sah nggak? Sah, tapi dia berdosa karena melakukan maksiat. Maksiatnya menunda, mengulur-ngulur. Atau melakukan gerakan-gerakan tambahan yang dia yakini atau dia anggap bagian dari sholat, padahal Nabi SAW tidak mengajarkannya. Menambahkan, mengurangi dengan sengaja atau merubah. Apakah sholatnya sah? Bila dia melakukan kebidahan dalam sholatnya sah, tapi dia berdosa. Jadi banyak dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang selama sholat. Maka pantas apabila diajarkan oleh Nabi SAW seusai salam, yang harus pertama dilakukan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah al-fatihah, bukan. Tapi istighfar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qada min salatihi fastaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah selesai dan sarafa min salati, apabila sudah selesai salatnya, beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu diajarkan kepada umatnya. Berdasarkan hal itulah maka dosa dan kemaksiatan yang dilakukan selama sholat tidak membatalkan sholat. Sholatnya sah tapi dia berdosa. Dan termasuk salah satunya adalah melanggar larangan sholat di sebuah masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ini khusus masjid ya, spesial masjid. Adapun rumah, kalau di luar rumah itu di halaman ataupun bahkan di dalam rumah ada kuburan, boleh nggak kita sholat di rumah itu? Boleh, selama tidak langsung menghadap ke kuburan. Pas kita sholat, kuburannya ada di belakang kita, ada di samping kita, tidak di arah kiblat kita, maka boleh. Sebagaimana ini juga dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW meninggal dan dikuburkan di kamar Aisyah. Setelah Nabi wafat, di mana Aisyah sholat? Ya di sana, di kamarnya. Di sampingnya ada kuburan Nabi SAW. 2 tahun setelah Nabi dikuburkan, ayahnya wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana dikuburkan? Di sana juga. Selama itu Aisyah sholat di mana? Ya di kamar itu. Selama tidak menghadap ke arah kuburan. Kiblatnya tidak berada di arah kuburan tersebut. Maka boleh. Itu rumah, berbeda dengan masjid. Ya, berdasarkan hal itulah maka ulama ikhtilaf tentang orang yang sholat di sebuah masjid yang ada kuburannya. Sebagian menyatakan tetap sah tapi berdosa, sebagian lagi menyatakan tidak sah dan harus diulang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan menelpon kembali, ada kami tunggu di 02286862637. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, udah masuk. Ya, dari Pak Solehin Cimahi. Pak Solihin Cimahi. Silakan Pak Solihin. Dari Pak Solehin Cimahi. Iya Pak, silakan. Pak Barakallahu fiikum. Wa fika barakallah. Pak Ustadz, mau tanya. Karena ada di proses di akhirat nanti, pada hari kiamat itu kan ada setelah penyerahan amal, catatan amal, kan ada mizan.
Nah, apa perbedaannya dengan mizan yang ketika kita punya banyak dosa lalu didatangkan satu kartu kalimat la ilaha illallah atau syahadat. Mohon dijelaskan perbedaannya, Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Solihin di Cimahi. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan tentang mizan. Mizan itu timbangan. Sebuah keterangan menjelaskan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Ada lagi keterangan lain yang menyatakan yang ditimbang adalah buku catatan amal. Apakah itu ada dua kali proses penimbangan? Taib. Ketika menjelaskan tentang masalah mizan, dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul diterangkan ikhtilaf para ulama ketika menerangkan al-mauzun. Al-mauzun itu apa yang ditimbang? Sebagian ulama menyatakan yang ditimbang adalah pahala dari amal-amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Kelak pahala tersebut akan berwujud. Sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas, kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala amal-amal yang dilakukan oleh manusia akan berwujud pada hari kiamat. Cuma tidak diterangkan wujudnya seperti apa, dalam bentuk apa, dan bagaimana, tidak ada keterangan. Lalu wujud dari pahala itulah yang kemudian akan ditimbang. Sehingga kalau sekarang di dalam konsep pemahaman kita pahala ini adalah sesuatu yang sifatnya immateri, kelak akan berubah menjadi sebuah atau sesuatu yang sifatnya materi, berwujud. Kemudian itulah yang ditimbang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang keduanya adalah yang ditimbang buku catatan amal. Karena semua amal yang kita lakukan sekarang ini dicatat. Perbuatan baik dicatat oleh malaikat di sebelah kanan yang disebut dengan sebutan raqib. Yang buruk yang sebelah kiri atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah Qaf. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan atid yang mencatat. Mana yang lebih banyak? Kalau amal baiknya lebih banyak berarti lebih tebal catatan amal baik. Kalau yang lebih banyak dilakukan amal buruk berarti lebih berat dan lebih tebal catatan amal buruk. Lalu ditimbang mana yang lebih berat. Di sini berlaku ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Dosanya ada, tapi kecil sedikit, lebih ringan, lebih berat ke pahala. Nah, salah satu di antara amalan pemberat pahala adalah kalimat tauhid. Yang hadisnya dikemukakan oleh Pak Solihin tadi. Itu tentang orang yang tidak memiliki amal baik apapun. Dia sendiri ngaku, saya nggak pernah melakukan kebaikan amal soleh. Kalau ada pun kesalahannya sampai 99 jilid buku tuh, itu
daftar kesalahan dia. Satu bukunya sejauh mata memandang. Bayangkan segimana banyaknya kesalahan dia. Ketika Allah bertanya, kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa kamu? Dia bilang enggak ada. Apa kata Allah? Bala inna indana lakal hasanah. Ya, menurut kami kamu punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah kartu. Di kartu itu tertulis la ilaha illallah. Lalu ditimbang antara kartu yang kecil dengan 99 jilid buku. Ternyata kebaikan yang dia miliki hanya kalimat tauhid. Tidak ada kebaikan lain. Dan ketika ditimbang ternyata lebih berat kepada kalimat tauhid. Dan ini dibahas oleh para ulama ketika menerangkan fadlu kalimat tauhid. Keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bisa menghapus dosa sebanyak apapun, walaupun sebanyak buih di lautan, atau kesalahannya menutupi langit, saking banyaknya tetap bisa terhapus oleh kalimat tauhid. Dan ini dipertegas lagi dengan hadis tentang Nabiullah Musa yang berkata kepada Allah, "Alimni kalimatan takhussu bihi li." Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang khusus untukku. Kata Allah, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakan olehmu hai Musa, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, kullun nas yaquluna." Wahai Allah, semua manusia mengatakan itu. Umatnya yang mengikutinya dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada mengatakan la ilaha illallah. Lalu Allah menyatakan, "Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa man fihinna wal ardina sab'ina wa man fihinna." Hai Musa, seandainya langit yang 7 beserta isinya dan bumi yang 7 beserta isinya lalu disimpan di salah satu daun timbangan, dan la ilaha illallah, kalimat la ilaha disimpan di daun timbangan yang lainnya, maka niscaya akan lebih berat kepada kalimat tauhid. Itu langit dan bumi beserta isinya yang 7 lapis loh. Lebih ringan dibanding kalimat tauhid ketika ditimbang. Nah, apalagi kalau kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia selain syirik. Kalau syirik, kalimat tauhidnya sudah hancur. Ini selain syirik, kalimat tauhidnya utuh. Maka dosa sebanyak apapun dianggap lebih ringan daripada kalimat tauhid. Oleh karena itu, berdasarkan nas hadis tadi, sebagian ulama ada yang menyatakan yang ditimbang adalah buku catatan amal. Yang ketiga ada lagi yang menyatakan yang ditimbanglah badan manusia. Lebih berat badannya lebih bagus. Atau pak genut-genut tarik itu, beda. Tapi berat ringannya bobot badan manusia di akhirat bukan berdasarkan bobot fisik di dunia, tapi amal. Walaupun kecil, kurus, kering, kerontang, begang gitu, tapi kalau itu dipakai ibadah amal soleh, niscaya bakal lebih berat daripada bobot sebuah gunung. Sebagaimana perkataan Rasul SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon kurma, dilihat kedua betis itu sangat kecil. Saking kecil seluruh sahabat termasuk Nabi SAW kaget. Lebih kecil daripada kewajaran betis orang. Kaget semuanya. Tapi Nabi SAW menyatakan, innahuma athqalu indallahi fil mizan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kedua betis tersebut lebih berat, athqalu min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Kecil tapi bobotnya lebih berat daripada gunung Uhud. Karena itu dipakai ibadah, dipakai jihad fisabilillah.
Sebaliknya ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innar rajula as-saminal azima. Ada laki-laki pada hari kiamat gede, gendut, tapi ketika ditimbang tidak melebihi bobot sehelai sayap seekor nyamuk. Sayap nyamuk, jangankan sayapnya, dengan nyamuknya sekalian, timbangan tuh saking ringannya nggak bergerak. Ini lebih ringan lagi daripada itu, para orangnya gendut dan besar karena tidak dipakai ibadah. Nah, ini 3 jenis yang ditimbang. Ikhtilaf para ulama, sebagian menyatakan semuanya benar. Yang ditimbang ketika di mizan adalah 3 itu, ya pahala, ya buku catatan amal, ya badannya, itu dalam satu proses. Jadi tidak ada 2 proses penimbangan yang dialami oleh manusia di akhirat nanti, ya. Demikian, wallahu alam, cukup ya sampai di sini karena waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian kitab ini di hari Senin yang akan datang, dan nanti kita akan berjumpa kembali jam 8 membahas kitab Ad-Da'wah Dawa di gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.